Oke, selamat datang kembali. Kali ini, kita akan ngebahas sesuatu yang benar-benar bisa mengubah cara Anda berpikir dan ngambil keputusan. Modal mental. Anggap aja ini kayak upgrade gede-gedean buat kotak perkakas di otak kita. Pernah nggak sih Anda nanya ke diri sendiri, kenapa ya kita, entah itu sebagai individu atau bahkan masyarakat, kayaknya kok ngulangin kesalahan yang sama terus? Jawabannya, seringkali ya karena dunia ini emang rumit banget. Banyak banget roda gigi yang bergerak barengan, jadi hampir mustahil buat lihat gambaran besarnya sekaligus. Nah, disitulah model mental ini berperan. Model mental ini tuh ibaratnya kayak cetak biru atau peta yang ngebantu kita menyaring semua kebisingan informasi dan memahami dunia yang super kompleks ini dengan lebih jernih. Coba kita bedah ya, bayangin Anda mau bangun rumah. Nggak mungkin kan datang dengan tangan kosong, pasti butuh kotak perkakas. Nah, modal mental itu ya itu, kotak perkakas buat berpikir. Ini adalah alat-alat yang kita pakai buat ngombak masalah rumit dan benar-benar ngerti isinya. Jadi, apa sih sebenarnya model mental itu? Simpelnya gini, ini adalah gambaran di kepala kita tentang cara kerja sesuatu di dunia luar. Jadi, ini bukan kenyataannya itu sendiri, tapi lebih kayak peta kita tentang kenyataan itu. Kutipan ini benar-benar nge-highlight kata kuncinya, efisiensi. Otak kita tuh nggak bisa loh memproses setiap keping informasi dari nol setiap hari. Makanya, kita bikin jalan pintas mental ini, si model ini, buat ngenalin pola dengan cepat dan ujung-ujungnya bikin keputusan yang lebih cerdas. Secara praktis, punya model-model ini tuh ngasih kita 4 kekuatan super bisa dibilang. Pertama, kita bisa menyederhanakan masalah yang rumit. Kedua, kita jadi lebih jago ngenalin pola-pola tersembunyi. Ketiga, kita bisa lihat koneksi yang mungkin orang lain gak lihat. Dan yang paling penting, keempat, kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan fatal cuma dengan punya kerangka berpikir yang pas. Oke, kita langsung aja ya, kita lihat model pertama kita. Yang ini datangnya dari dunia teori sistem. Dan ini semua tentang ngelihat kekuatan-kekuatan tak terlihat yang ngebentuk kelakuan kita sehari-hari. Kenalin, namanya lingkaran umpan balik atau feedback loop. Ini ide yang wah kuat banget. Intinya, setiap tindakan yang kita lakuin itu kan pasti ada reaksinya. Dan reaksi itu, umpan baliknya, bakal balik lagi dan ngaruhin tindakan kita selanjutnya. Ini terjadi di mana-mana loh, dari termostat di dinding Anda sampai naik turunnya pasar saham. Dan ada dua jenis utamanya. Pertama, ada lingkaran penyeimbang. Ini kayak termostat tadi, tujuannya menciptakan stabilitas. Kalau kepanasan, dia ngedinginin. Kedinginan, dia ngangetin. Nah, lawannya adalah lingkaran penguat. Ini malah memperbesar perubahan. Bayangin aja efek bola salju. Makin besar bola saljunya, makin cepat dia ngumpulin salju lagi. Dan ini nggak cuma berlaku buat sistem mesin loh, coba deh lihat kutipan ini. Bahkan Adam Smith, bapak ekonomi modern, nulis tentang ini. Dia bilang, persetujuan dan ketidaksetujuan dari masyarakat itu bertindak sebagai lingkaran umpan balik yang super kuat. Secara alami, kita bakal lebih sering ngelakuin hal-hal yang bikin kita disetujuin dan ngurangin hal-hal yang bikin kita dicelah. Nah, itulah lem yang nyatuin masyarakat. Sekarang, yuk kita pinjem alat dari bidang yang lain sama sekali, rekayasa atau engineering. Ini bukti betapa fleksibelnya model-model mental ini. Model ini namanya margin of safety atau margin keamanan. Gini deh cara mikirnya. Insinyur itu nggak pernah loh ngebangun jembatan cuma buat nahan beban rata-rata. Mereka bangun jembatan buat nahan beban paling berat yang bisa dibayangin, terus ditambahin lagi sedikit bantalan ekstra. Nah, bantalan ekstra itulah margin keamanan Anda. Biar kebayang seberapa kuat ide ini, kita lihat contoh sejarah yang taruhannya gede banget. Waktu Nazi mendekati Paris di Perang Dunia II, nasib ribuan tahun sejarah seni, termasuk Mona Lisa, ada di ujung tanduk. Jadi, dari semua karya seni yang tak ternilai harganya ini, kira-kira berapa banyak yang hilang atau hancur di akhir perang? Jawabannya, 0. Kosong. Nggak ada satupun. Kok bisa? Jawabannya ada di satu orang, Jacques Jaugert, direktur museum waktu itu. Dia nggak cuma diam dan berharap yang terbaik. Dia menciptakan margin keamanan yang luar biasa besar. Jauh sebelum invasi terjadi, dia udah diam-diam ngerencanain evakuasi massal. Dia ngepak ribuan karya seni dan nyebarin ke ratusan lokasi rahasia di seluruh Prancis. Intinya apa? Dia mengantisipasi skenario terburuk dan ngebangun sistem yang super tangguh buat ngelawannya. Model terakhir kita hari ini asalnya dari matematika dan keuangan, tapi penerapannya jauh lebih luas dari itu. Beberapa orang bahkan bilang ini salah satu kekuatan paling dahsyat di alam semesta. Ini adalah compounding atau peracikan. Kita semua pasti pernah dengar ini dalam konteks uang kan? Bunga yang menghasilkan bunga lagi. Tapi ide intinya jauh lebih besar.
Keuntungan kecil yang konsisten dari waktu ke waktu bisa ngasilin sesuatu yang luar biasa. Dan ini, sekali lagi, nggak cuma berlaku buat uang. Coba deh pikirin soal pengalaman kerja. Ada orang yang punya 1 tahun pengalaman diulang 20 kali, di mana mereka nggak pernah belajar atau tumbuh. Di sisi lain, ada orang yang punya 20 tahun pengalaman yang terakumulasi, di mana setiap tahunnya ngebangun di atas tahun sebelumnya, terus menginvestasikan kembali pengetahuan dan wawasan. Bedanya jauh banget. Coba deh pikirin, hal-hal apa aja dalam hidup kita yang sifatnya compounding. Pengetahuan yang kita dapat dari baca buku, kepercayaan yang kita bangun dalam hubungan, skill yang kita latih tiap hari, bahkan koleksi model mental Anda sendiri juga bisa compounding. Makin banyak alat yang Anda punya, makin gampang buat ngambil alat baru dan ngelihat gimana semuanya saling nyambung. Dan inilah keindahan dari semua ini. Anda nggak harus jadi jenius buat bisa ngambil keputusan yang lebih baik. Anda cuma perlu sengaja ngebangun kotak perkakas mental Anda, dan yang paling penting, benar-benar dipakai. Jadi hari ini, Anda udah nambahin 3 alat super ampuh ke kotak perkakas Anda. Feedback loops buat ngelihat sistem-sistem yang tersembunyi, margin of safety buat siap siaga ngadepin ketidakpastian, dan compounding buat manfaatin kekuatan pertumbuhan yang konsisten seiring waktu. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda adalah, dengan alat-alat baru ini di tangan Anda, masalah apa yang sekarang Anda lihat dengan cara yang beda? Tantangan apa yang sekarang Anda rasa lebih siap buat dihadapi?